Nindya nampak salah tingkah, apalagi saat ia melirik ke arah Rian yang sedang memelototi dirinya. Ia buru-buru meralat kalimatnya sambil tersenyum kikuk. Maksudnya, biar aku semakin akrab sama anak-anak mbak. Aku kan pengen banget punya anak perempuan. Sayang, itu semua cuma harapan. Tutur Nindya. Gak apa-apa, kamu beruntung masih diberi kesempatan mempunyai keturunan. Padahal di luar sana masih banyak yang gak bisa punya keturunan sama sekali. Kalau mau punya anak perempuan, nanti Rian suruh buru-buru nikah aja. Dia kan sebentar lagi lulus kuliah. Sama kayak Kalista. Timpal Jarana diiringi kekayaan pelan. Nah itu masalahnya. Rian tuh gak mau buru-buru nikah, saut Nindya pelan. Bener juga sih, masih muda. Biarin aja dia nikmati masa mudanya dulu sambil berkreasi. Yang penting kita sebagai orang tuanya jangan pernah lengah untuk memantau pergaulan mereka. Jarana menimpali. Mereka berdua tengah berjalan menuju dapur. Sampai akhirnya keduanya sampai di area dapur di mana ada Kalista yang masih memotong sayuran. Masya Allah, rajin banget sih Kalista ini. Calon menantu idaman, tutur Nindya seraya tersenyum lebar. Kalista hanya tersenyum, lalu melanjutkan memotong wortel untuk membuat capcay. Oh ya, kalau Zara kemana? Tanya Nindya mengedarkan pandangan. Zara baru saja pulang kuliah. Mbak suruh dia istirahat di kamarnya. Kasihan, kayaknya capek banget, jawab Jarana. Kalau Kalista udah beres belum ke skripsinya? Anak tante juga lagi nyusun skripsi. Mudah-mudahan wisudanya bareng ya. Nindya menatap ke arah Kalista. Udah hampir rampung tante. Mudah-mudahan bulan depan bisa langsung ngikuti sidang, jawab Kalista. Alhamdulillah, mudah-mudahan sidangnya lancar ya. Calon sarjana nih, timpal Nindya. Oh ya mbak, aku bantuin apa? Masa cuma liatin? Lanjut Nindya, seraya bangkit dari duduknya. Kemudian ia mendekati Jarana yang bersiap memasak ayam mentega. Gak perlu Nin, masa tamu suruh bantuin masak? Ini juga gampang kok, telak Jarana. Ya Allah sampai lupa. Sayang, anterin minum buat Rian nak, sama bawain cemilan. Kasihan dia, tak disuguhi apa-apa. Lanjut Jarana menatap Kalista. Gak perlu repot-repot, kalau dia mau minum juga paling minta sendiri. Mbak Jara ini kayak sama siapa aja, timpal Nindya. Ih, masa gitu sih? Kita kan wajib memuliakan tamu, jawab Jarana. Ya udah, air putih aja tak, timpal Nindya pada Kalista yang sedang mengambil air gelas. Kalista pun membawa nampan berisi gelas dan toples cemilan ringan ke arah depan. Namun langkahnya terhenti saat ia mendengar suara seseorang. Buat siapa mbak? Ada tamu ya? Tanya Zara yang baru keluar dari kamarnya. Buat Rian, jawab Kalista pelan. Hah? Rian? Ngapain dia kesini? Mau ngapel ya? Tanya Zara penasaran. Yis, kamu ngomong suka sembarangan. Rian kesini sama Tante Nindya. Tuh Tante Nindyanya ada di dapur nemenin mama masak, jawab Kalista dengan nada kesal pada adiknya itu. Oh, sama Tante Nindya, saudara seraya memoyongkan bibirnya. Ya udah Gi, sana anterin. Aku mau ke dapur dulu, lanjut Zara. Ini juga mau dianterin. Tadi kamu keburu nanya, gerutu Kalista seraya melanjutkan langkahnya. Di sofa ruang tamu, nampak Rian duduk seorang diri dengan memainkan ponselnya. Mendengar langkah kaki menuju ke arahnya, Rian pun mengangkat kepalanya, menatap ke sumber suara, hingga matanya dan mata Kalista sempat bertatapan sejenak. Meski pada akhirnya, keduanya buru-buru melemparkan pandangan ke masing-masing ke arah lain.
Kalista pun meletakkan gelas berisi air putih dan toples berisi camilan di hadapan Rian. "Silakan diminum," tita Kalista pada Rian sopan. "Terima kasih ya," tutur Rian seraya tersenyum. "Rumahnya kok sepi banget sih? Pada kemana?" Lanjut Rian seraya melonggarkan kepalanya ke bagian dalam rumah. "Jidan belum pulang, dia suka main ke tempat temannya. Biasalah anak laki-laki. Kalau Zara baru aja bangun, dia kuliah sampai sore soalnya," jawab Kalista. "Kalau kamu sendiri?" Rian menyahut. "Aku?" Kalista menunjuk dirinya sendiri. "Ini kan aku ada di sini," lanjut Kalista heran. "Maksudnya, hari ini kamu ngapain aja? Kemana aja? Tadi kan ceritain kegiatan saudaranya. Ceritain juga dong kegiatan kamu sendiri," timpal Rian santai. Kalista menghela nafas pelan. Dia pun duduk di sofa karena posisinya masih berdiri. Dia juga meletakkan baki yang sebelumnya dia dekap di dadanya. "Hari ini aku gak kemana-mana. Dari pagi cuma bantuin mama masak, ngerjain pekerjaan rumah, nonton TV, revisi skripsi. Sebentar, kata dosen pembimbing udah hampir sempurna." "Udah itu aja," Kalista menjelaskan. "Calon istri idaman," celutuk Rian pelan. "Hah? Maksudnya? Calon istri siapa?" Mata Kalista membulat menatap Rian. "Gak tahu, aku bukan peramal jodoh. Kamu mau nanya jadi istrinya siapa?" jawab Rian, membuat Kalista kesal. "Tahu ah," Kalista mendelik tak suka. Rian malah terkekeh, kemudian langsung menutup mulutnya saat Kalista meliriknya dengan kesal. "Maaf, bercanda. Kaku banget sih. Kayak gazebo kering. Kita ini bukan bos dan karyawan, bukan juga guru dan murid. Jadi santai aja. Jangan formal-formal banget," timpal Rian. "Serah deh," Kalista celetuk lagi. "Atau kalau jadi istriku mau. Ntar habis wisuda aku lamar deh." Rian kembali menggoda Kalista. "Bercandanya gak lucu," saut Kalista sambil berdiri. "Mending ke belakang lagi bantuin mama masak," lanjutnya lagi seraya melangkah meninggalkan Rian dan memanggil namanya pelan. "Tah, Kalista?" "Ya, ngambek. Padahal siapa yang bercanda? Orang aku serius," dia bergumam sendirian. Dalam diri Kalista yang baik dan soleha, dia melihat sosok ibunya yang hampir sama persis. Dan semenjak ia beranjak remaja, ia selalu mengidamkan agar kelak mendapatkan seorang istri yang seperti ibunya. Hingga rumah tangga kedua orang tuanya selalu tentram karena sosok ibunya yang penuh cinta dan kasih sayang dalam merawat rumah tangga. Di Singapura, Rian pernah mempunyai seorang sahabat yang ibunya itu memang senang sekali mengomel dan pemarah, berharap hal apa saja ya meskipun hal itu sepele sekalipun. Rian tahu persis karena itu sering bermain di rumah sahabatnya itu. Suatu hari, sahabatnya itu pergi ke rumah dan tinggal sementara di rumah Rian. Meskipun pada akhirnya ia tetap ikut pulang kembali ke rumahnya setelah berkali-kali ibunya itu menjemput sambil meminta maaf. Dari situ, ia bertekad ingin mempunyai seorang istri seperti mamanya yang sabar dan penuh kasih sayang. Hingga dirinya sendiri dan ayahnya pun selalu merasa betah berada di rumah tanpa ada niatan untuk pergi, apalagi kabur karena muak dengan omelan dan umpatan yang kadang tak terkendali dari ibunya. Sampai di dapur, Kalista mendapati Zara sedang berbincang asik dengan Nindya. Bahkan keduanya terlihat sudah akrab. Namun kedatangan Kalista menghentikan perbincangan mereka. "Sudah tak? Riannya lagi apa?" tanya Nindya, mencoba mengakrabkan diri dengan kedua gadis remaja itu. "Sudah tante, Rian lagi duduk aja sambil mainin ponsel," jawab Kalista sopan.
Kalista pun ikutan duduk bergabung bersama Jarah dan Nindya. Sementara Jarana baru saja selesai memasak capcay. Baru saja Jarana akan ikut duduk, ia keburu mendengar suara salam dari arah depan. Suara yang begitu ia kenali dan selalu ia tunggu setiap sore hari puluhan tahun belakangan ini. Sepertinya Mas Daren udah pulang, tutur Jarana. Mbak buka pintu dulu ya, kalian lanjut aja bincang-bincangnya. Jarana memegang pundak Nindya sekilas. Kemudian dia berlalu menuju ke depan. Ternyata Daren sudah ada di dalam rumah dan sedang duduk menemani Rian. Jarana pun langsung mendekatinya. Mas sudah pulang? Maaf ya, tadi aku di belakang, tanya Jarana seraya mencium punggung tangan Daren. Nggak apa-apa sayang, Mas juga baru saja masuk, kirain gak ada tamu, timpal Daren. Iya, ada Nindya Mas, ditemenin sama Rian. Mama suruh ikut makan malam aja sekalian. Jarang-jarang kan? Jarana menimpali. Bagus itu, Mas juga mau bersih-bersih dulu nih, lengket, tutur Daren. Nah Rian, Om tinggal dulu ya, lanjut Daren, seraya berdiri dan berjalan menuju kamarnya diikuti Jarana. Rian terus saja memperhatikan pasangan suami istri di hadapannya, hingga mereka berdua benar-benar hilang di telan pintu kamar yang tertutup. Tiba-tiba saja, bibir Rian tersungging senyum tipis, membayangkan masa depan pernikahannya yang sakinah seperti contoh pasangan di hadapannya. Setelah datangnya waktu maghrib, semua orang yang ada di rumah, Daren pun melaksanakan sholat terlebih dahulu. Begitupun dengan Rian dan Nindya yang melaksanakan sholat di musola yang berada di area belakang rumah Daren. Setelah selesai melaksanakan kewajiban masing-masing, mereka pun kembali berkumpul di meja makan. Ayo Nin, makan dulu, tita Jarana pada Nindya. Nak Rian, makan yang banyak ya. Maaf, menunya seadanya, lanjut Jarana menatap Rian. Ini justru makanan kesukaan Rian semua tante, makanan khas Indonesia, seperti yang sering dimasak sama mama. Bener kan mah? Rian menatap ibunya itu sembari tersenyum. Iya, Rian termasuk anak yang suka makanan rumahan. Mungkin karena aku membiasakannya dari kecil, timpal Nindya membenarkan perkataan anaknya. Bagus itu, harus ditiru ya, karena Jarana menatap Jidan sambil tersenyum. Jidan pun kembali tersenyum kecil. Baru saja Jarana akan menyuap makanannya, pintu depan keburu diketuk lagi. Biar aku saja Mas, Jarana buru-buru mencegah Daren yang sudah bangun dari duduknya. Ia pun melangkah cepat untuk membuka pintu tersebut. Loh, Bian? Masuk. Kebetulan ini lagi ada makan malam. Ikut gabung yuk. Ajak Jarana antusias. Makasih Mbak. Aku tunggu di sini saja. Baru pulang dari kantor. Sekalian aja jemput Nindya ke sini. Tolak Bian. Ayolah, kapan lagi berkumpul makan malam kayak gini? Bujuk Jarana. Oke deh. Bian pun akhirnya mengangguk sembari tersenyum. Dia pun mengikuti langkah kaki Jarana menuju dapur. Loh, Papa? Sapa Nindya saat melihat kedatangan Bian. Katanya gak kesini. Lanjutnya lagi, seraya bangun dari duduknya. Nindya menerima uluran piring dari Jarana, kemudian mengisinya dengan nasi dan berbagai macam lauk. Setelah itu, ia meletakkan piring itu di hadapan Bian. Ternyata kerjaan Papa beres lebih cepat, makanya mampir dulu ke sini buat jemput Mama, jawab Bian. Mama kan diantar Rian, pakai dijemput segala, padahal Papa tinggal kirim pesan. Mama pasti langsung pulang. Dan dia menyahut. Gak apa-apa, Papa juga kan udah lama gak kesini. Papa juga kangen sama, maksudnya kangen ngumpul kayak gini. Bian buru-buru meralat ucapannya. Meski dalam lubuk hatinya yang paling dalam, ia ingin mengatakan bahwa ia rindu pada putrinya.
Berarti nanti kedepannya harus sering diprioritaskan untuk kumpul bareng, usul Nindya. Boleh, ide bagus, timpal Jarana. Begitupun dengan Daren yang ikut mengiyakan. Juga Bian yang tersenyum senang, karena itu artinya ia mempunyai kesempatan untuk lebih sering bertemu Kalista. Bian pun diam-diam sering curi pandang pada putrinya itu selama makan malam. Suasana makan malam kali ini begitu hangat dan ramai, diselingi perbincangan ringan di antara satu sama lain, hingga rasa kekeluargaan antara keluarga Daren dan Bian semakin dekat. Hingga setelah makan malam selesai, Nindya pun pamit untuk pulang. Kapan-kapan giliran Mbak Zara dan keluarga yang makan malam di rumah kami, tutur Nindya saat Jarana mengantarnya sampai teras. Insya Allah, semoga bisa dikondisikan ya, timpal Jarana seraya tersenyum. Kalau gitu aku pulang dulu ya, Mbak. Sekali lagi, terima kasih loh makan malamnya. Enak banget, tutur Nindya lagi sebelum masuk ke dalam mobil. Oh iya, kapan-kapan aku juga mau mampir ke butiknya Mbak. Mau lihat kolektif terbaru. Nanti aku kabarin, lanjut Nindya lagi. Ia masih berdiri di pintu mobilnya yang sudah terbuka. Oke, aku tunggu ya Nin, timpal Jarana. Nindya pun tak lagi menanggapi, karena ia langsung masuk ke dalam mobil dan duduk di samping Bian, yang sudah duduk di belakang kemudi. Tante, Rian juga pamit ya. Rian yang masih berdiri di belakang Jarana mengulurkan tangannya untuk mencium punggung tangan Jarana. Oh iya, Nak Rian, hati-hati di jalan ya, timpal Jarana. Iya Tante, terima kasih, saut Rian. Oh iya, kapan-kapan Rian boleh main kesini lagi? Kebetulan tema skripsi Rian sama Kalista bersama. Ingin berdiskusi saja, lanjut Rian dengan ragu. Tentu saja boleh, kesini saja. Yang penting sebelumnya ngasih kabar dulu, biar Tante dari rumah, jawab Jarana. Rian pun mengangguk mengerti. Setelahnya ia langsung pamit dan menaiki mobilnya, melajukan kendaraan roda 4-nya itu keluar dari halaman rumah Jarana. Setelah mobil Rian tak terlihat lagi, Jarana pun kembali masuk ke dalam rumah. Sisa binar-binar bahagia masih terlihat di sepasang matanya. Mama kayaknya seneng banget, tutur Jara yang duduk di sofa ruang TV. Matanya lurus menatap Jarana yang baru datang dan hendak bergabung bersama seluruh keluarganya yang sedang berkumpul. Iya, Mama senang kalau kumpul kayak gini, serasa punya banyak keluarga, jawab Jarana seraya duduk di samping Daren. Oh ya, kita juga udah lama gak nginep di rumah Tante Diana. Kapan-kapan nginep di sana ya, biar Tante Diana gak kesepian. Apalagi sekarang nenek sudah gak ada, tutur Jarana yang tiba-tiba teringat adik iparnya itu. Setelah kepergian Sarah beberapa bulan yang lalu, Jarana dan Daren pun menjadi jarang menginap di rumah ibunya itu. Memang benar adanya, setelah kepergian orang tua, hubungan saudara tidak akan sama lagi. Tetap akan terjadi kerenggangan, meski hanya secengkal. Ayo mah, Jara juga kangen sama Syifa. Di kampus jarang banget ketemu, timpal Jara antusias. Begitupun dengan Kalista yang menyetujui usul ibunya itu. Hanya Jidan yang tak terlalu menanggapi dan nampak cuek, meskipun sebenarnya dia pun ikut menyimak perbincangan keluarganya itu. Lista skripsinya gimana nak? Tanya Daren pada Kalista. Alhamdulillah lancar ya. Mudah-mudahan bulan depan sidangnya juga lancar, jawab Kalista sopan. Dia memang nampak lebih segan jika berbicara dengan ayahnya itu. Berbeda halnya jika dengan Jarana. Syukurlah, ternyata putri ayah ini udah mau sarjana ya, timpal Daren. Mau lanjut kuliah S2 atau gimana? Lanjut Daren menatap Kalista. Belum tahu ya, gimana nanti aja.
Kayaknya Lista mau kerja dulu aja, biar nanti kalau mau lanjutin S2 bisa pakai biaya sendiri, jawab Kalista percaya diri. Juga masih mampu membiayai kok, tak? Kenapa harus cari biaya sendiri? Protes Daren. Gak gitu juga sih ya, kalau bisa kuliah dengan hasil kerja sendiri, kayaknya lebih puas aja gitu, sangkal Kalista. Gak apa-apa lah mas, gimana mau menyangkal Kalista aja, yang penting dia nyaman, tutur Jarana yang membela maksud putrinya itu. Kalau mau buru-buru nikah, gimana mah? Boleh juga, celetuk Jara sambil terkekeh. Iya boleh-boleh aja, Mbak Lista kan sudah dewasa. Yang penting calon suaminya ngerti agama dan bisa membimbing Mbak Lista untuk menjadi lebih baik. Iya kan mas? Jarana menoleh ke arah Daren. Iya sayang, jawab Daren sambil tersenyum. Emang kamu mau buru-buru nikah, Rah? Jawab Kalista pada Jara. Kok aku sih mbak? Maksud aku kan Mbak Lista, timpal Jara. Tapi mbak gak mau buru-buru nikah, kamu duluan aja, sahut Kalista. Jara juga gak mau, Jara takut dibawa pergi jauh, terus harus pisah sama mama sama ayah, jawab Jara. Sayang, yang namanya nikah itu berarti harus siap dengan segala konsekuensinya. Salah satunya ikut dengan suami kemanapun dia pergi. Masa sudah nikah mau deketan terus sama mama? Tutur Jarana menatap Jara. Tapi Jara gak mau jauh-jauh dari mama, timpal Jara. Mama juga sama, maunya ngumpul terus sama anak mama semuanya. Tapi kan semuanya tergantung takdir. Mungkin saja suatu saat harus ikhlas berjauhan dengan anak-anak mama yang paling mama sayangi, ujar Jarana dengan mimik wajah berubah sendu. Jangan sedih, Mas akan selalu nemenin mama, jadi gak akan kesepian. Kita akan menghabiskan masa tua bersama-sama. Iya kan sayang? Daren menatap Jarana dengan penuh kasih sayang. Amin. Mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita untuk selalu bersama-sama. Bukan hanya di dunia, tapi kita di akhirat. Timpal Jarana sembari menatap balik kedua mata suaminya. Sejak kedatangan Rian hari itu ke rumah Jarana, Rian pun semakin intens mengunjungi rumah sahabat ibunya itu dengan alasan berbagai kepentingan untuknya. Salah satunya berdiskusi tentang skripsi yang sedang dikerjakannya dengan Kalista. Setiap kali Rian datang ke rumah itu, Jarana pun selalu standby berada di rumah. Dia tak ingin membiarkan anak perempuannya itu hanya berduaan dengan Rian saja. Meski sebenarnya Jara pun sebenarnya ada di rumah itu. Bahkan terkadang ketiganya berdiskusi bersama-sama. Hari berlalu, minggu pun berganti. Tak terasa, Kalista sudah menyelesaikan sidang skripsinya dengan baik. Ia keluar dari ruang sidang dengan wajah berbinar, meski sisa-sisa ketegangan itu masih nampak. Selamat ya, Tak. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan, tutur Arham yang menyambut antusias keluarnya Kalista dari ruangan itu. Akhirnya sekarang udah lega ya, Tak? Tutur Kanaya yang juga ada di samping Arham. Alhamdulillah, akhirnya bisa melewati ini semua dengan baik. Seraya plong banget deh hati ini. Timpal Kalista merasa menatap Kanaya dan Arham bergantian. Selamat juga ya untuk kalian berdua. Perjuangan kita untuk terjun ke dunia kerja akan segera dimulai. Lanjut Kalista. Iya benar. Ini sebenarnya bukan akhir, tapi awal dari kehidupan yang sebenarnya. Mudah-mudahan apapun cita-cita kita setelah lulus kuliah ini bisa segera tercapai. Timpal Arham tulus. Sabar-sabar, sudah saja belum? Sahut Kanaya, menengahi perbincangan Kalista dan Arham. Gak lama lagi juga wisuda kok. Lagian kalau mau nyari kerjaan gak perlu
Nunggu wisuda dulu, Arham menimpali. Memangnya nggak ada niatan untuk lanjut kuliah S2-an? Tanya Kalista pada Arham. Belum tahu, Abi masih nyuruhnya lanjutin ke Mesir, cari yang program beasiswa gitu, sambil kerja sambilan juga. Mudah-mudahan sih bisa, jawab Arham. Ini lagi nyari-nyari informasi juga. Wah, keren. Selamat ya. Kamu pasti bisa. Kamu kan pinter. Tahfidz Quran lagi. Kalista memberikan semangat pada temannya sejak TK tersebut. Makasih, Tak. Kamu juga semoga sukses ya, saud Arham yang juga diaminkan oleh Kalista. Kalau sudah di luar negeri, jangan lupa sama aku ya, pinta Kalista pada Arham. Masa lupa sih? Insya Allah enggak. Nomormu kan masih ada di ponselku. Kamu juga bagiku adalah orang yang spesial, timpal Arham keceplosan. Ia pun langsung salah tingkah. Begitupun dengan Kalista yang mendadak kikuk dan grogi setelah mendengar pengakuan tersebut hingga langsung menundukkan kepalanya. Arham nampak langsung grogi. Dia bahkan langsung memalingkan wajah seraya mengusap hidungnya berkali-kali. Maksud aku, kamu itu teman spesial karena kita sudah berteman sejak TK. Gitu loh. Arham kembali bersuara untuk meralat ucapannya. Ia pun ingin mencairkan suasana yang sebelumnya hampir terasa canggung. Gak perlu dikoreksi lagi, Ham. Kalaupun Kalista memang orang yang spesial untuk kamu ya sah-sah aja. Atau kalian sama-sama sendiri, bebas, gak ada yang melarang. Celetuk Kanaya membuat Kalista langsung melotot ke arahnya. Nay, kamu apaan sih? Bener kata Arham, kita ini udah temenan lama banget. Mulai TK, SD, SMP, SMA, sampai sekarang kuliah pun masih sama-sama. Kalista ikut menjelaskan. Wah, kok bisa kebetulan gitu ya? Atau memang dasarnya kalian itu berjodoh? Timpal Kanaya, seraya melangkah pelan meninggalkan Kalista dan Arham yang masih mematung. Nay, tunggu dong, main tinggalin aja, panggil Kalista. Ham, aku duluan ya. Dah, lanjut Kalista, seraya melangkah cepat untuk menyusul sahabatnya yang kian menjauh. Kamu ini malah ninggalin, gerutu Kalista saat melangkahnya sudah sejajar dengan Kanaya. Sengaja, biar kalian berdua bisa leluasa ngobrol. Gimana coba kalau ada Arham beneran kuliah di Mesir? Kalian kan gak akan ketemu lagi. Makanya jangan sia-siakan kesempatan kalau ketemu, timpal Kanaya. Nih, aku ini beneran gak punya perasaan apa-apa sama Arham. Bagiku dia cuma teman sejak kecil. Kalaupun dia beneran kuliah di Mesir ya alhamdulillah. Setidaknya ada salah satu dari teman kita yang sukses menjadi mahasiswa Kairo, balas Kalista santai. Beneran kamu gak akan naksir sama dia sedikit pun? Kok bisa sih? Dia tuh ganteng loh, pintar, hafiz Quran pula. Bukannya itu cowok idaman kamu banget ya? Atau jangan-jangan kamu suka sama cowok lain? Siapa? Bilang sama aku. Kanaya terus merondong Kalista dengan pertanyaan. Ya ampun Nay, kalau nanya satu-satu dong. Lagian aku gak naksir cowok manapun. Belum kepikiran untuk serius menjalin hubungan. Nikmati aja masa muda dulu ah. Bekerja dengan giat biar bisa bagian orang tua, jawab Kalista yakin. Bener sih, soalnya kalau buru-buru nikah itu terikat. Apalagi kalau udah jadi ibu. Ih, gak deh ah, kebayang pusingnya. Kanaya menggidik bahunya. Kok gitu sih? Menjadi ibu itu hal yang paling mulia loh. Banyak banget pahala yang bisa didapat, timpal Kalista. Iya sih, tapi aku belum siap. Tahu sendiri, di rumah saja aku udah pusing dengan tingkah adik-adikku.
Untungnya ibuku sabar banget menghadapi mereka. Kalau aku, pasti sudah keluar tanduk setiap hari. Karena ia bercerita, diakhiri tawa kecil dari mulutnya. Karena dalam hatinya, sebenarnya ia juga sangat menyayangi adik-adiknya itu. Itu artinya ibu kamu itu memang ibu yang hebat, ibu yang sabar. Dia tahu kalau semua pengorbanannya itu ada ganjarannya surga. Kalista menimpali. Iya, makanya aku mau berusaha untuk membahagiakan ibu. Mau cepat-cepat cari kerja, biar bisa bantuin biaya sekolah adik-adikku. Sahut Kanaya, dengan mimik wajah berubah sendu. Kamu juga kakak hebat. Insya Allah akan memudahkan jalannya. Semangat ya. Kalista merangkul sahabatnya itu, memberi semangat. Makasih. Kamu jangan lupain aku ya. Sering main ke rumahku. Pokoknya kita harus tetap sahabatan. Kanaya berkata dengan mata berkaca-kaca. Begitupun dengan Kalista yang ikut bersedih. Mereka pun kembali berpelukan erat sebelum pulang ke rumahnya masing-masing. Setelah bersahabat 4 tahun lamanya, setiap hari ketemu dan saling berbagi cerita. Kini keduanya harus terpisah karena masa kuliah yang hampir berakhir. Entah kemana nasib akan membawa kedua remaja tersebut. Assalamualaikum. Kalista mengucap salam dengan suara riang. Jarana yang begitu kebetulan sedang ada di ruang depan, langsung membuka pintu dan menyambut kepulangan putrinya itu. Waalaikumsalam. Gimana sidangnya sayang? Tanya Jarana antusias. Alhamdulillah lancar mah. Malah Kalista dapat banyak pujian dari para penguji. Seneng banget pokoknya, jawab Kalista dengan mata berbinar. Masya Allah, alhamdulillah. Mama ikut senang mendengarnya. Mama bangga banget sama kamu. Selamat ya, timpal Jarana dengan senyum tulus. Ini juga berkat doa-doa mama. Makasih ya ma. Kalista menatap Jarana dengan mata berkaca-kaca. Sama-sama sayang. Sini peluk mama. Jarana menarik pelan tubuh Kalista hingga tubuh keduanya pun berpelukan erat. Sementara di rumah Nindya, Rian baru saja menuruni anak tangga saat ibunya itu membukakan pintu untuk Bian yang baru saja pulang dari kantor. Ma, kemana Rian? Udah rapi gitu? Tanya Bian yang baru memasuki rumahnya. Mau ke rumah Tante Jarana, Pak. Rian udah izin kok sama Mama. Iya kan, Ma? Bian berganti menatap Nindya yang menenteng tas kerja Bian. Iya, Pak. Rian udah minta izin. Nindya membenarkan perkataan putranya. Mau ngapain ke rumahnya Tante Jarana? Kan skripsinya udah beres. Gak ada yang perlu didiskusikan lagi dong. Bian bertanya lagi. Rian mau ngucapin selamat buat Kalista, Pak. Dia kan habis sidang hari ini, jawab Rian jujur. Emang penting ya? Nanti aja kalau wisuda, timpal Bian. Dia merasa heran dengan tingkah anaknya yang akhir-akhir ini sering beralasan untuk ke rumah sahabat ibunya itu. Wisuda kan masih beberapa bulan lagi, Pak. Timpal Rian. Udah Rian berangkat dulu, keburu malam. Gak enak datangnya kalau malam-malam. Rian pun lantas mencium punggung tangan Bian dan Nindya bergantian. Setelahnya, ia langsung melenggang keluar rumah. Biarin aja kali, Pak. Kayak gak pernah muda aja. Nindya bertutur seraya tersenyum lebar. Maksud Mama apa sih? Kok Papa malah bingung? Perasaan Bian mulai tak nyaman dengan kemungkinan yang tiba-tiba bersarang di kepalanya. Rian itu sudah dewasa, Pak. Sebentar lagi dia akan wisuda. Wajar kalau dia sudah mulai merasakan suka sama lawan jenis. Yang penting masih dalam pengawasan dan tidak dibiarkan begitu saja. Takutnya malah kebablasan. Nindya kembali menjawab dengan jawaban yang abu-abu.
Jadi maksud Mama Rian itu sama Kalista? Tanya Bian dengan jantung berdebar kencang. Lah iya dong Pak, kalau laki-laki dewasa suka nemuin wanita dewasa, apalagi kalau bukan cinta. Lagian, Papa ini aneh banget. Yang namanya anak muda jatuh cinta itu hal yang wajar, hal yang biasa, ada-ada saja. Nindya terus berluar, sembari melangkah ke bagian dalam rumah. Ia hendak membuat kopi untuk suaminya itu. Kebiasaan yang selalu dilakukan Nindya jika pulang sore hari. Menikmati kopi hitam sambil menatap ikan-ikan peliharaannya di belakang rumah. Namun kali ini, Bian malah terpaku di tempatnya. Jantungnya masih berdebar kencang mendengar jawaban dari Nindya. Benarkah Rian menyukai Kalista? Kalau iya, bisa bahaya. Mereka adik kakak, tidak mungkin bisa menikah. Tidak, ini tidak boleh terjadi. Bian terus bergumam sendirian. Ia berjalan mondar-mandir sambil memikirkan cara agar hal itu tak sampai keterusan. Loh, kok Papa masih di sini? Kirain udah ke kamar buat mandi. Taunya masih di sini aja. Ini kopinya juga udah Mama bikinin. Tuturin dia dengan yang sudah kembali ke arah dapur. Iya mah, ini juga Papa mau mandi. Kopinya simpan aja ke belakang. Timpal Bian berusaha menyembunyikan raut wajahnya yang gugup dan masih diliputi kebingungan. Nindya pun segera berlalu ke belakang, menyimpan kopi di atas meja yang berada di dekat kolam kecil. Kolam yang diisi dengan berbagai macam ikan koi kesukaan Bian, juga setoples cemilan sebagai teman kopi. Sementara mobil yang dikendarai Rian baru saja berhenti di depan rumah Jarana. Ia turun dengan membawa 2 buah buket yang dipenuhi oleh berbagai macam coklat, bukan buket bunga pada umumnya. Rian berpikir buket bunga hanya akan berakhir di tempat sampah, tapi buket coklat itu akan sangat bermanfaat, apalagi untuk seorang wanita yang notabene sangat menyukai coklat. Rian pun mengetuk pintu rumah Jarana seraya mengucapkan salam. Nak Rian, sendirian? Tanya Jarana saat membuka pintu. Iya Tante, sendirian. Tadi di kampus saya nggak sempat bertemu dengan Kalista, jadi belum sempat mengucapkan selamat. Boleh saya ketemu Kalista Tante? Sebentar saja, pinta Rian sopan. Boleh, yuk masuk, ajak Jarana. Nak Rian duduk dulu ya, biar Tante panggilkan Kalistanya. Lanjut Jarana, seraya berjalan menuju kamar Kalista. Setelah mengetuk pintu kamar Kalista yang tertutup, Jarana pun melongokkan kepalanya di dalam kamar yang lumayan luas itu. Tak, ada Rian di depan, tutur Jarana pada Kalista yang sedang rebahan bersama sang adik. Rian, mau apa dia? Gumam Kalista seraya bangun dari tidurnya. Ra, temenin aku ke depan yuk, ajaknya pada Jara. Enggak ah, Kak Rian kan nyariin Mbak Lista, bukan nyari aku, timpal Jara. Ia merubah posisi tidurnya yang awalnya terlentang menjadi telungkup dengan buku di hadapannya. Kamu mah gitu ah, timpal Kalista. Ya udah, aku temui Rian dulu. Lanjutnya, seraya turun dari ranjang dan keluar kamar. Ia pun berjalan menuju ruang depan untuk menemui tamunya. Sementara Jara hanya bisa menghela desah, dadanya selalu merasa sesak setiap kali melihat Rian dekat dengan kakaknya itu. Namun, Zara hanya bisa memendamnya dalam hati. Dia tak ingin merusak senyum merona dari raut wajah sang kakak setiap kali bertemu dengan anak yang dari sahabat mamanya itu. Hai, sapa Kalista pada Rian yang sedang duduk di sofa seorang diri. Kalista pun duduk di sofa yang berbeda. Hai, sapa Rian kembali.
Aku tadi nyariin kamu di kampus, tapi gak ketemu. Lanjutnya lagi, seolah memberitahu alasan kedatangan dia ke rumah itu. Aku tadi memang langsung pulang, jawab Kalista jujur. Oh, pantas. By the way, selamat ya. Akhirnya sekarang sudah lega. Tinggal nunggu wisuda beberapa bulan lagi. Timpal Rian seraya tersenyum simpul. Terima kasih. Selamat buatmu juga. Tapi nanti kita wisudanya barengan gak ya? Tanya Kalista. Dia berusaha mencari topik pembicaraan untuk mengurai rasa canggung yang tiba-tiba menyelimuti hatinya. Nah itu, belum tahu. Belum ada pengumuman, jawab Rian terkekeh pelan. Kalista pun hanya bisa menggulung senyum, sedari bahwa pertanyaannya tadi cukup konyol. Oh ya, ini aku punya hadiah buat kamu. Rian pun mengeluarkan bucket coklat yang sebenarnya sudah terlihat oleh Kalista sejak tadi. Wah, repot-repot segala pakai dibawain coklat. Padahal mah yang banyak aja. Timpal Kalista diiringi tawarnya. Begitupun dengan Rian yang ikut tertawa kecil. Bisa saja, sautnya. Oh ya, ini juga ada buat Jarah. Tolong kasihkan ya. Rian pun memberikan bucket coklat satu lagi. Makasih ya. Jarah pasti senang banget. Timpal Kalista seraya mengambil bucket coklat satu lagi dari Rian. Jarahnya gak ada ya? Kok gak keluar? Biasanya keluar nemenin kakaknya. Tanya Rian. Ada kok, dia lagi istirahat di kamar. Mungkin lagi malas aja buat keluar, jawab Kalista. Oh gitu. Ya udah, aku pamit ya. Aku cuma mau ngasih selamat kok. Sudah sore juga. Sampaikan salam buat Jarah, Tante Jarana sama Om Daren. Tutur Rian sambil bangkit dari duduknya. Iya, insya Allah aku sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak ya, jawab Kalista yang ikut bangkit dari duduknya. Dia mengikuti langkah Rian keluar rumah, lalu memperhatikan kaki-kaki yang usianya hanya berbeda hitungan bulan tersebut dengan dirinya memasuki mobilnya. Sesaat kemudian, mobilnya pun melaju pelan keluar dari area rumah Jarana tersebut. Sementara Kalista masuk kembali ke dalam rumah dengan sisa senyuman yang masih mengembang di kedua pipinya. Loh, Riannya mana sayang? Tanya Jarana yang baru saja kembali di dapur. Sudah pulang mah, cuma mau ngucapin selamat kok, jawab Kalista seadanya. Oh ya udah, Mama kembali ke dapur ya. Jangan lupa kunci lagi pintunya, Tita Jarana seraya menunjuk ke arah pintu depan yang masih terbuka. Siap mah, jawab Kalista seraya menutup pintu itu, kemudian menguncinya. Setelahnya Kalista pun membawa kedua bucket coklat menuju kamarnya. Tara! Kalista memperlihatkan bucket coklat di hadapan Jarah yang masih anteng di dalam kamar. Ini dari Rian, buat aku sama kamu, lanjut Kalista seraya mengeluarkan satu bucket coklat pada Jarah. Wah, makasih banyak, timpal Jarah dengan mata berbinar. Kak Riannya mana? Aku mau ucapin terima kasih, lanjut Jarah seraya bersiap untuk turun dari ranjang. Sudah pulang. Kamu sih tadi diminta nemenin malah gak mau. Padahal Rian nanyain kamu. Katanya tumben gak kelihatan, timpal Kalista membuat Jarah urung melanjutkan langkahnya. Oh, udah pulang ya? Ya udah deh, gak apa-apa. Lain kali aja bilang makasihnya, saut Jarah. Ia pun kembali mendaratkan tubuhnya di bibir ranjang sambil mencabut satu batang coklat dari bucket itu. Jangan banyak-banyak, Kalista mengingatkan Jarah, karena adiknya itu sering kalap tiap kali makan coklat. Iya, satu aja, timpal Jarah. Ia menggigit coklat itu sedikit demi sedikit
menikmati sensasi meleleh dan rasa legit dalam setiap gigitan. Rian sampai di rumahnya, bertatapan dengan azan maghrib yang berkumandang. Ia pun langsung masuk ke dalam kamar, melaksanakan sholat 3 rakaat, lalu berdoa sebentar. Sebelum turun untuk makan malam, Rian merebahkan tubuhnya sejenak. Bayangan Kalista sesekali hadir di pelupuk matanya, hingga ia mendengar pintu kamarnya diketuk dari luar. "Rian, makan dulu nak, mama sama papa nunggu ya," tutur Nidia tanpa membuka pintu kamar itu. "Iya ma, Rian sebentar lagi turun," jawab Rian. Ia pun bangun dari tidurnya, turun dari ranjang dengan sedikit malas, kemudian berjalan keluar kamar menuju ruang makan. Dia pun langsung duduk di kursi bergabung dengan Bian dan India yang sudah ada di sana. "Rian, papa perhatikan, akhir-akhir ini kamu sering ke rumahnya Tante Nidarana. Ada apa?" tanya Bian to the point. Dari tadi ia sudah tak sabar menunggu kepulangan anaknya itu untuk menanyakan hal ini. "Kan Rian tadi udah katakan alasannya, Pak. Rian cuma mau ngucapin selamat aja buat Kalista. Kalau papa gak percaya, tanyakan aja sama Tante Jarana," jawab Rian santai. "Bukan masalah percaya atau gak percaya, tapi apa kamu yakin gak ada maksud lain? Misalnya karena kamu suka sama salah satu putrinya Tante Jara gitu?" tebak Bian. Rian terdiam, kepalanya terdunduk tanpa mengantuk dan menggeleng. "Rian?" Bian kembali bersuara karena Rian tak kunjung menjawab. "Kata papa, kalau Rian sudah lulus kuliah, sudah boleh memikirkan masa depan dengan seorang wanita. Bentar lagi kan Rian sudah mau wisuda," jawab Rian dengan kepala masih menunduk. "Jadi benar ya, kamu menyukai salah satu putri dari Tante Jarana? Siapa? Katakan sama papa," desak Bian dengan dada yang bergetar kencang. Bian pun mengangguk perlahan. "Kalista, Pak," jawab Rian pelan, namun terdengar begitu menggelegar di telinga Bian. Jantungnya seolah berhenti berdetak untuk sesaat.